Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidi wala yanqusuhu juhudul jahidi la tanfa'uhu ta'atu man ata' wala tadurruhu ma'siyatu man asa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina wa hujjatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syari'atil gharra wal mahajjatil bayda wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini wa asyara bi usbu'aihi yakni as-sababatu wal wusta. Yang saya muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan juga sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang saya hormati dosen pembimbing kajian kitab Ba'da Maghrib Bapak Dr. Salahuddin Ayyub Fakhruddin LCMA. Yang saya hormati para dosen, masyayikh di program pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Yang saya banggakan seluruh rekan seperjuangan dan juga teman-teman setia YouTube Fida Rafida yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, segala sanjungan yang paling sempurna hanyalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan juga menanamkan ke dalam dada-dada umat beriman yakni rasa kasih sayang. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada brand ambasadornya agama Islam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang agung yang tak hanya menjadi pembawa risalah tauhid, namun juga beliau sebagai sosok teladan yang sangat menebarkan kasih sayang kepada seluruh umatnya, kepada kaum mustad'afin dan khususnya kepada anak yatim. Hadirin wa hadirat semuanya, pada hari ini Sabtu 19 Juli 2025 yang bertepatan dengan 23 Muharram 1447 Hijriah, insyaallah Al-Fatir Fida Rafida di sini akan menyampaikan sedikit pembahasan di dalam kitab tafsir As-Sirajul Munir karya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbini. Karena suasana bulan ini adalah masih dalam bulan Muharram, yakni kita tahu bulan Muharram adalah tahun barunya umat Islam gitu. Jadi di mana bulan Muharram ini merupakan bulan istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Allah abadikan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim la tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. 4 bulan diantaranya yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita tahu bahwa bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa bersejarah, yaitu diantaranya diciptakannya Nabi Adam alaihi salam di surga, kemudian selamatnya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun, dan juga kisah sejarah
kisah penting, yakni meninggalnya atau wafatnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyiduna Husain radhiyallahu an. Di sisi lain, daripada kisah-kisah bersejarah tersebut, kita juga mengetahui bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, yang dimana di dalamnya kita dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharramnya, atau kita sebut juga dengan tanggal Asyura, dan juga di sana kita dianjurkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema berkaitan dengan anak yatim dengan judul menjemput berkah Muharram dengan menjaga harta anak yatim. Yang insya Allah surah yang saya pilih yaitu surah An-Nisa ayat 5 sampai ayat 10. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan kitab tafsirnya. Saya akan bacakan dulu di ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Tafsirannya seperti ini. Wala tu'tus sufaha, wahai para wali, janganlah kalian memberikan sesuatu kepada as-sufaha. As-sufaha ini siapa? As-sufaha adalah al-mubadzirina minar rijali wan nisa, yaitu baik laki-laki maupun perempuan yang mereka suka menghabiskan, suka menghamburkan harta-harta mereka. Namun maksud as-sufaha di sini adalah wa innama sammahum sufaha istighfafan bi'aqlihim istihjanan lija'lihim qawaman. Jadi artinya adalah orang yang dianggap belum sempurna akalnya atau belum pantas dijadikan sebagai pengelola harta. Jadi dengan nama lain artinya di sini adalah mereka belum bisa mengelola harta. Karena harta Allah maksudkan di sini adalah sebagai apa? Sebagai qiyaman, sebagai penopang hidup. Jadi kalaulah harta tersebut dipegang oleh as-sufaha, dikelola oleh as-sufaha itu sendiri, mungkin harta tersebut akan cepat habis karena mungkin saja mereka menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, di ayat kelima ini tafsir As-Sirajul Munir di sana dijelaskan juga terkait perbedaan qiraat di lafaz qiyaman. Di sini Imam Nafi' dan juga Ibnu Amir beliau membaca lafaz tersebut dengan bighairi alif ba'da ya, tanpa ada alif setelah huruf ya. Jadi bukan qiyaman tapi qiyaman. Jadi mereka mengambil bacaan tersebut karena merupakan bentuk jamak dari kata qimatun yang artinya nilai sebuah barang. Lalu al-baqun sisanya artinya qori yang lainnya yaitu seperti Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah, Asim dan Kisai, mereka membacanya dengan lafaz qiyaman, yaitu bentuk masdar dari kata qoma yaqumu seperti itu. Lalu apa sih yang perlu para wali itu berikan kepada as-sufaha ini? Yaitu warzuquhum ay at'imuhum fiha waksuhum fiha. Artinya apa? Artinya itu berilah mereka rezeki berupa makanan, berupa pakaian dari harta tersebut, juga segala keperluan yang dibutuhi oleh mereka gitu. Nah, di sini Allah menggunakan kata fiha bukan kata minha. Karena apa? Karena fiha di sana disebutkan bahwa harta tersebut itu bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah keuntungan, ya, bi an yattajiru fiha wa yahsulu min ribhiha ma yahtajuna ilaihi. Harta itu dikelola, harta itu diputar, ya, jadi dikembangkan lagi sehingga keuntungannya itu bisa disimpan untuk keperluan anak tersebut gitu ketika mereka sudah dewasa. Contohnya misalkan seorang anak kecil, ya, dia meninggal oleh kedua orang tuanya, dan orang tuanya meninggalkan uang sebesar 100 juta misalkan. Nah, maka wali dari anak tersebut berhak mengelola hartanya
digunakan kembali untuk menjadi modal usaha. Nah, sehingga keuntungannya tersebut si wali itu menyimpan keuntungannya dan nanti memberikan kepada si anak yatim tersebut ketika anak tersebut sudah sampai dewasa nanti. Itulah memakai lafaz fiha. Kenapa tidak memakai lafaz minha? Karena minha di sini adalah lakanal infaqu min nafsil amwal. Kalau pakai lafaz minha itu artinya nafkahnya itu dari pokok hartanya itu sendiri gitu. Jadi hartanya itu nggak dikembangkan, memungkinkan nanti akan cepat habis kalau menggunakan kata minha seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang perlu si wali itu berikan kepada as-sufaha? Nah, dalam ayat ini adalah anak yatim ya, as-sufaha itu. Jadi, apa sih yang perlu diberikan dari si wali kepada anak yatim? Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yaitu apa? Ucapkanlah kepada mereka suatu ucapan yang baik gitu ya. Artinya berikan janji kepada mereka bahwa suatu saat jika anak yatim tersebut sudah dewasa dan sudah mampu mengelola hartanya, maka harta yang dikelola oleh si wali yatim itu nanti akan diberikan kepada mereka gitu. Nah, sebagian ulama juga mengatakan bahwa perintah untuk mengelola harta ini tidak hanya ditujukan kepada wali yatim saja, namun juga kepada semua manusia, semua orang gitu. Jadi bahwa setiap orang itu tidak boleh menyertakan menyerahkan, tidak boleh menyerahkan hartanya kepada orang-orang yang bodoh, kepada as-sufaha. Meskipun itu as-sufahanya merupakan kerabat kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang kita kira, yang kita ragu sepertinya mereka itu tidak bisa mengelola harta mereka. Jadi tidak apa-apa harta mereka itu dikelola oleh kita terlebih dahulu. Seperti itu. Itu adalah pembahasan di ayat kelima. Lalu kita lanjut ke pembahasan ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Nah, di ayat ke-6 ini dijelaskan bahwa wabtalul yatama, ujilah mereka. Mereka siapa? Mereka anak-anak yatim, harus diuji apanya? Dalam urusan agama, dalam urusan muamalah mereka. Misalkan seperti ini, mereka diuji nih, bisa enggak mereka kelola harta mereka sendiri? Coba latihan deh, misalkan gimana caranya mereka transaksi jual beli, gimana caranya mereka itu mulai bisa tawar menawar gitu ya. Apakah mereka sudah bisa berhitung? Apakah mereka sudah cekatan? Tidak, jujur atau tidak? Kalau misalkan menawarkan harga suatu barang, apakah menawarkan dengan harga yang sangat miring atau tidak? Nah, itu berarti diuji mereka tuh dengan harta mereka sendiri. Nah, di sini di tafsir Sirajul Munir juga dijelaskan bahwa masa berlaku ya, bukan masa berlaku, artinya ujian tersebut itu boleh dilakukan sebanyak 2 kali ataupun lebih. Wa yushtaratu tikrarul ikhtibar marrataini au aktsar. Ya, jadi diuji cobanya ini boleh 2 kali atau sesering mungkin. Agar apa? Agar kita tahu dan kita yakin bahwa si anak tersebut itu sudah cerdas atau sudah matang belum dalam mengelola harta mereka, seperti itu. Lalu wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, uji mereka sampai mereka cukup umur untuk menikah. Nah, kalau di tafsir ini dijelaskan cukupnya umur mereka untuk menikah yaitu mulai dari 15 tahun. Jadi ketika 15 tahun mereka sudah mencapai 15 tahun, maka harta tersebut boleh diserahkan kepada mereka dan mereka boleh menikah, seperti itu. Nah, di sini juga dilanjutkan fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika menurut penilaian si wali itu bahwa si anak-anak tersebut sudah bisa mengatur hartanya dengan baik, maka serahkanlah harta-harta si anak yatim itu kepada mereka gitu, karena itu hak mereka. Tapi ada juga orang yang memang ya secara usia itu dia dewasa, misalkan umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi secara pola pikir mereka itu belum matang, masih kekanak-kanakan. Maka di sini menurut kitab tafsir Rawa'iul Bayan, tafsir Ayatil Ahkam karya Muhammad Ali As-Sobuni, beliau menjelaskan bahwa kejadian seperti itu harta-harta mereka boleh dikelola atau boleh dipegang dulu oleh walinya.
jangan sampai dulu diserahkan. Karena apa? Karena mereka meskipun secara usia sudah dewasa, tapi pola pikirnya masih kekanak-kanakan, masih belum bisa menjaga harta dengan baik, maka boleh dikelola dulu oleh si wali, seperti itu. Nah, dalam ayat ini, di ayat ke-6 juga Allah memerintahkan kepada para wali yatim gitu ya, agar amanah dalam mengelola harta anak yatim. Ya, kalau tidak amanah itu sudah Allah jelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 10-nya. Innama ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu seakan-akan mereka itu menelan api di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Seperti itu balasannya bagi orang yang tidak amanah atau zalim terhadap harta anak-anak yatim. Di sini juga dijelaskan, sekiranya wali tersebut itu orang kaya ya, ada orang yang mengasuh anak yatim, dia itu orang kaya, maka janganlah mengambil harta anak yatim itu untuk kebutuhannya. Namun jika si wali tersebut adalah orang yang fakir, artinya orang yang mencukupi dirinya sendiri saja ya tidak terpenuhi, apalagi untuk menghidupi si anak yatim tersebut, maka si wali fakir ini boleh mengambil sedikit atau secukupnya harta dari anak yatim tersebut untuk dibelanjakan menghidupi dirinya dan juga menghidupi anak yatim itu, tapi dengan sekadarnya saja gitu. Nah, lagi-lagi di ayat ini juga memberikan amanah kepada kita bahwa ketika kita menyerahkan harta anak yatim gitu ya kepada mereka sendiri ketika mereka dewasa, itu patut mendatangkan saksi. Agar apa? Agar tidak terjadinya perselisihan di kemudian hari, karena kan memang kalau menyangkut masalah harta itu adalah masalah yang amat sensitif ya teman-teman, jadi perlulah kita mendatangkan saksi gitu. Kemudian di ayat ke-7 Bismillahirrahmanirrahim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Ayat ini memiliki sebab nuzul. Sebab nuzulnya yaitu suatu ketika, karena memang sudah menjadi tradisi ya orang-orang jahiliyah dulu itu ketika mereka meninggal dunia atau ketika mereka wafat, itu mereka sama sekali tidak mewariskan harta mereka kepada ahli warisnya, kepada anak-anak mereka, bahkan kepada istri-istri mereka gitu. Jadi di sini kisahnya itu diambil dari seorang kaum Ansor yang bernama Aus bin Sabit al-Ansori. Dia wafat meninggalkan 1 orang istri dan juga 3 orang anak perempuannya. Lalu di tafsir tafsir Ayatil Ahkam Rawaiyul Bayan, di sana dijelaskan bahwa Aus ini meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki, seperti itu. Nah, lalu datanglah 2 sepupu anak laki-laki tersebut untuk mengambil harta peninggalan si Aus ini ya, dan mereka beranggapan bahwa kalau harta peninggalan harta ahli waris itu ya tidak berlaku bagi anak-anak atau tidak berlaku bagi perempuan gitu. Jadi yang boleh memegang harta ahli waris ini, harta warisan ini adalah mereka-mereka rijal yang sudah dewasa, laki-laki yang sudah dewasa, yang mereka itu sudah bisa berperang dan juga sudah bisa mendapatkan membawa harta rampasan, seperti itu. Jadi kejadian ini Ummu Kulhah, yaitu Ummu Kuhah adalah istrinya Aus, itu mengadu kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini, seperti itu. Lalu di ayat 8 selanjutnya Allah mengisyaratkan kepada kita, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi gini, pemirsa hadirin semuanya, jika suatu saat gitu ya ada di sekitar kita sebuah keluarga yang mereka itu tengah berkumpul berbagi harta warisan gitu kan, sebab kedua orang tuanya meninggal, sedang mereka itu berkumpul untuk membagi harta warisan tersebut kepada ahli warisnya. Kemudian pasti tahu ya, kerabat jauh ataupun misalkan tetangga itu
mengetahui hal tersebut gitu. Kebetulan mereka juga sedang terhimpit masalah ekonomi, dan ya pastinya mereka akan meminta bantuan, meminta pertolongan kepada keluarga ini. Lalu datanglah misalkan mereka untuk meminta bantuan, ya apa sikap kita gitu terhadap mereka? Sikap kita adalah farzuquhum minhu, berilah mereka rezeki walaupun sedikit, waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang baik gitu. Ya kalau nggak mau ngasih, kalau misalkan nggak bisa ngasih, juga jangan nyakitin hati mereka. Misalnya dengan ucapan seperti ini nih, datang nih ya misalkan tetangga gitu, atau misalkan orang fakir, atau misalkan kerabat jauh datang ke dia, mau apa kamu datang ke sini? Kamu tahu kok, kamu tahu aja sih kalau misalkan aku lagi bagi-bagi harta warisan gitu katanya. Kamu mau minjem uang ya? Gak ada, buat saya aja nggak cukup, apalagi buat kamu, udah sana pulang-pulang, digituin. Nah itu nggak boleh. Pun ada misalkan mau ngasih ngasih sedikit rezeki, tapi ngasih rezekinya itu sambil mencaci maki, misalnya kayak gini, ya Allah bu, nih saya cuma bisa ngasih dikit, nanti bulan depan atau secepatnya ibu langsung bayar duit saya, langsung gantiin duit saya, balikin duit saya ya. Emangnya nggak malu apa minjem duit mulu? Kerja, makanya kerja yang giat. Emangnya kayak orang yang nggak punya harga diri aja gitu. Nah itu nggak boleh. Itu kita bersedekah sama mereka tapi kita juga nyakitin hati mereka, itu nggak boleh. Nah ini di sini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza, seperti itu ya. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan hal-hal yang menyakiti gitu. Di ayat 9 teman-teman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, wal yakhsha di sini apa artinya? Khawatir terhadap siapa? Terhadap anak-anak yatim. Alladzina law taraku artinya orang tua itu hampir menjelang ajalnya gitu ya. Jadi mereka itu khawatir terhadap siapa? Terhadap anak-anak mereka yang mereka tinggalkan gitu. Khaufu alaihim ay adhiya, mereka khawatir nasib anak-anaknya, siapa yang ngurus mereka nanti, hidup aman dan nyaman atau tidak, seperti itu. Falyattaqullaha fi amril yatama wa ghairihim, maka bertakwalah kepada Allah urusan anak-anak yatim itu memang hendaknya kita perhatikan dengan sebaik mungkin, karena sebagaimana kita juga ingin jikalau nanti kita sudah gilirannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya gitu. Kita juga khawatir jika anak-anak kita nantinya tidak diurusi dengan baik oleh orang-orang sekitar gitu. Makanya kita harus berperilaku baik kepada anak yatim, sebagaimana kita juga ingin anak-anak kita nantinya diperlakukan baik oleh orang lain, seperti itu. Nah pada ayat ini, di ayat keberapa tadi, di ayat ke-9, juga Allah memberikan etika kepada kita apabila kita sedang melihat atau menjenguk ya orang sakit yang memang sedang sakaratul maut, misalnya sudah menghadapi tanda-tanda menjelang wafat, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang adil dan bijak. Jangan sampai kita menyakiti hatinya, jangan sampai juga kita menyarankan agar hartanya dia itu disedekahkan kepada banyak orang gitu, sehingga keturunannya atau ahli warisnya tidak mendapatkan harta warisan tersebut, karena memang dulu ada yang seperti itu kisahnya gitu. Jadi di sini langsung dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fanahahumullahu azza wajal. Jadi Allah langsung melarang perbuatan demikian. Nah, di sini ada perintah bahwa kalau misalkan seseorang terlihat tanda-tanda menjelang wafat, maka harta yang nantinya dia akan tinggalkan itu hendaknya diberikan kepada ahli warisnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti ahli warisnya itu kehidupan mereka setelahnya itu tidak akan mengalami kesulitan, seperti itu. Nah,
Dari sini dari ayat 5, 6, 7, 8, 9 itu kan merupakan amanah yang sangat besar ya untuk kita jaga, untuk kita laksanakan gitu. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan balasan gitu apabila kita menzolimi harta-harta anak yatim, menzolimi hak-hak anak yatim atau tidak sayang kepada mereka, itu apa? Innama ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Karena seakan-akan di dalam perut kita itu nanti di akhirat kita sudah menelan, memakan api neraka seperti itu. Masya Allah, luar biasa betapa pedihnya siksaan apabila kita menzolimi atau memakan harta anak-anak yatim seperti itu. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan, ada beberapa kesimpulan bahwa berbuat baik kepada anak-anak yatim itu merupakan anjuran, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlakukan mereka sebagaimana kita juga memperlakukan anak-anak kita atau juga anak-anak yang lain gitu. Nah, poin-poin yang bisa kita ambil dari pembahasan ini adalah yang pertama, yaitu menjaga dan mengelola harta-harta anak yatim dengan sebaik-baiknya dan juga dengan jujur. Kemudian yang kedua, berikanlah mereka nafkah berupa makanan-makanan yang bergizi, berupa pakaian, juga berupa pendidikan, tapi tidak hanya itu namun juga berupa kasih sayang. Ya, kemudian yang ketiga, ujilah mereka. Jadi maksudnya ujilah mereka yaitu misalkan ketika SMA diberi uang jajan misalkan 50.000 misalkan dalam 3 hari, kira-kira akankah mereka menghabiskan uang tersebut ataukah mereka menyisihkan sedikit uang tersebut. Nah, juga ajaklah mereka untuk bisa berniaga, berdagang gitu. Mereka jujur atau tidak, mereka sudah cakap dalam berhitung atau tidak, seperti itu. Kemudian di poin yang keempat, kalau misalkan nanti mereka sudah cukup dewasa dan juga mereka sudah bisa mengelola harta mereka, maka berikanlah harta tersebut kepada mereka. Dan juga poin yang kelima, itu datangkan saksi-saksi agar suatu saat tidak ada terjadinya cekcok gitu ya antara wali yatim dan si yatimnya tersebut. Kemudian yang keenam, wali yang kaya raya itu tidak berhak untuk menggunakan harta anak yatim untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga menghidupi anak yatim. Kemudian jika walinya itu wali fakir, ya boleh menggunakan harta anak yatim tersebut namun sebagai bentuk ujroh saja, sebagai bentuk upah saja, tidak menggunakannya dengan secara boros gitu ya. Kemudian yang terakhir, perlakukan anak yatim dengan baik. Perlakukan anak yatim dengan baik sebagaimana kita juga menginginkan anak-anak kita jika kita meninggal dunia, anak-anak kita diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu adanya balasan api neraka bagi orang yang zalim terhadap hak-hak atau harta anak yatim. Seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan anak yatim ini di bulan Muharram ini. Senantiasa kita meningkatkan, menambahkan keimanan kita untuk memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anak yatim. Kita santuni mereka, kita berbuat baik kepada mereka, jangan kita caci maki mereka. Apalagi kita suka bilang misalkan dasar anak yatim, emang dia nggak punya kasih sayang makanya dia nakal. Nggak boleh seperti itu gitu. Makanya perintah yang sudah Allah tegaskan di dalam Al-Quran ini hendaklah kita jaga dengan sebaik mungkin. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.